Senang banget sekarang Alia bisa jumpa lagi ya. Dan selamat datang di channel The Harsoyo Broto Wijoyo. Saat ini Alia berada di kediaman rumah Bapak Harsoyo Broto Wijoyo yang sudah ada di sebelah Alia. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Gimana kabar sebaiknya? Lama banget ya ketemu ya Pak. Ya betul, karena kesibukan masing-masing ya. Yes. Dan karena udah lama teman-teman kita ada jarak dan juga banyak kegiatan. Ini udah banyak banget questionnaire yang udah masuk di email dan juga Instagram Alia yang mau langsung nanya nih sama Bapak. Banyak ya Pak pertanyaannya. Tapi iya, kita betul. coba Alia pilih-pilih dulu ya. Dan ini teman-teman, terima kasih yang udah like, comment, and subscribe. Jadi jangan lupa ya, sebelum nanti kita lanjutkan untuk ke materi yang saat ini Alia mau obrolin dengan Bapak, jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe supaya kita tetap bisa kasih tayangan yang berkualitas di channel ini. Bukan begitu Pak? Iya, Terima harapannya yang kasih. bermanfaat untuk Semua. semua. Oke, Pak, ini ada yang mau nanya nih Pak. Iya, Ada yang mau nanya. Berhubung Bapak adalah dokter spesialis bedah dan mulut, jadi pertanyaannya dari salah satu teman kita nih, berapa banyak sih Pak spesialis yang ada di dokter gigi ataupun dokter bedah dan mulut? Monggo Pak. Baik, coba saya akan menjawab ya. Di dokter gigi ada 8 spesialis. 8 spesialis. Banyak ya teman-teman. Oh, banyak Monggo Pak, sekali, kita iya. kupas satu persatu kali ini. Satu yang kami sebut pertama bedah mulut, Bedah sesuai bidang saya. Oke. Kedua spesialis perio, itu Perio. jaringan penyangga gigi. Yang ketiga spesialis konservasi gigi. Ya. Yang keempat spesialis konservasi gigi dan anak. Ya. Yang kelima spesialis ortodonsi yang meratakan ortodonsi yang meratakan gigi. Yang keenam spesialis prostodonsia, khusus gigi palsu itu ceritanya. Prostodonsia. Lumayan ya. Iya. Ini dari 8 jenis ini Oh, masih kurang itu masih sebetulnya. kurang. Ya. Masih ada lagi Pak. Ada spesialis oral medicine, itu khusus Oral penyakit-penyakit di dalam rongga mulut. Oke. Terus yang ke-7 adalah spesialis patologi Patologi. oral dan mulut, oral medicine. Ya. Oral patologi Pak. Oral Oral patologi patologi. yang terakhir adalah radiologi Radiologi. rongga dan mulut. Jadi radiologi itu bukan cuma untuk paru-paru ya teman-teman, ada juga yang langsung Iya. berkaitan dengan bedah mulut. Langsung aja Pak, kita kupas satu persatu dari 8 jenis yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kalau spesialis bedah mulut itu ada 7 yang melalui uji kompetensi, Iya. yaitu satu adalah infeksi. Infeksi itu adalah suatu abses yang dikarenakan oleh rongga mulut. Dalam hal ini pada umumnya oleh karena gigi-gigi yang berlubang. Nah, oke. Yang sudah mati itu sampai bengkak besar, itu bidang kami bedah mulut. Terus kedua adalah kasus TND disorder, yaitu sendi dari sirahan bawah. Bila dia mengalami sering buka mulut tidak bisa kembali, tidak bisa menutup, itu bidang bedah mulut. Yang ketiga trauma, yaitu spesialnya rahangnya patah akibat kecelakaan baik rahang atas maupun rahang bawah. Yang keempat adalah tumor jinak maupun tumor ganas. Oh, itu ada juga. Ya, Oke. betul. Itu pun kami merawatnya sampai maksilofasial, jadi wajah, muka, dan Berkaitan sebagainya. semua ya Pak ya. Baik. Terus adalah jadi lupa. Karena banyak ya Karena teman-teman. banyak, iya. Tapi itu dia. Kalau misalkan ada satu tambahan. Ada tambahan satu. Ortogenetik. Ortogenetik itu berkaitan dengan kecantikan. Misalnya ada yang wajahnya rahang bawahnya maju, Oke. kan pada umumnya gitu, terus kita mundurin, kita operasi. Begitu juga sebaliknya yang rahangnya ke belakang, ataupun rahangnya depan maju, atau rahangnya ke belakang kita matikan. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya juga dengan estetika ya Pak Ya, Baik. betul. Nah kalau misalnya teman-teman penasaran, Pak itu dari segitu banyaknya seorang dokter Harsoyo Broto Wijoyo ini bisa langsung memberikan informasinya ke teman-teman semua.
Iya, satu persatu. silakan. Itu ngomong-ngomong, untuk mempelajarinya atau menguasai bidang ini perlu diwaktukan waktu berapa lama sih Pak? Kalau sekarang ini 6 tahun. 6 tahun. Jadi kita harus mempelajari kedokteran umum dulu, Kedokteran umum dulu. pelajaran sampai S1 dokter umum, Oke. terus baru 4 tahun, 2 tahun kedokteran umum, 4 tahunnya itu di bidang bedah mulut maksudnya. Oke. Lumayan 6 tahun untuk bisa mempelajari dan menguasai bidang ini teman-teman. Jadi memang tidak sembarang ya, memang harus benar-benar fokus dan menyukai bidang ini ya Pak ya. Iya. Walaupun ini termasuk sangat sulit kalau menurut Alia pribadi sih, tapi Bapak keren banget bisa menguasai bidang ini. Kebetulan ya. Kebetulan Semuanya aja. dari yang di atas. Oke, balik lagi. Kalau misalkan tadi ada 8 jenis spesialis di dokter gigi. Ini kasus yang paling sulit biasanya ditemuin apa Pak? Kalau dalam hal yang 7 di luar spesialis saya, mungkin Iya. saya tidak bisa menjawab karena bukan kompetensi saya. Ya, kita lebih fokuskan ke Bedah mulut. yes. Bedah mulut itu semua sebetulnya sama saja, tergantung kesenangan masing-masing individu para dokter bedah mulut. Ya. Karena nanti akan berpulang kembali kepada mereka masing-masing. Kalau mereka menekuni semuanya ya mudah-mudah saja begitu ya. Semua bisa diatasi ya. Semua bisa diatasi. Kalau nggak bisa diatasi ya kita kerjasama tim ya. Dengan Teamwork, para ya. sejawat. Iya. Iya. Nah, sejauh ini kalau misalkan pasien ada masalah seputar kesehatan gigi dan mulut, pernah nggak memang menemukan yang paling unik lah mungkin, atau mungkin paling agak sulit ditangani? Kalau selama ini ya. Selama Bapak berkecimpung ya, di bidang selama ini. ini kalau saya sih enak-enak aja, nyaman-nyaman aja ya. Kebetulan saya harus bisa dan harus yang terbaik. Makanya saya menyukai spesialis di bidang saya ya 7 kasus itu ya. Kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah selama ini kok belum, jangan sampai gitu. Nanti kata ada pun kami tentu akan diskusi sebelum melakukan tindakan. Jadi seorang bedah mulut harus bisa mengukur dirinya apakah kita mampu untuk menangani atau tidak. Jadi kita kalau tidak mampu ya mungkin kita rujuk atau tim. Kira-kira begitu kira-kira. Nah teman-teman, itu dia clue yang sudah disampaikan oleh Bapak Harswe Brotowijoyo mengenai spesialis di pembedahan mulut. Kalau misalkan mungkin teman-teman juga ada pertanyaan, Pak ini suasana pandemik ya, lagi banyak orang rentan terkena penyakit. Nah, berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut, apakah sistem imun itu sangat berpengaruh? Ya, dalam hal ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Setiap pasien yang habis operasi tentu dia akan kondisi akan menurun. Operasi penyakit apapun. Apapun. Baik itu cabut gigi atau operasi gigi itu pasti akan mengalami penurunan kondisi pasiennya dan akan terus menurun. Dan kita juga harus mengantisipasi itu. Tentunya kita tingkatkan daya tahan tubuhnya, dia harus baik gitu ya, dan harus betul-betul melalui pemeriksaan bahwa tidak negatif dalam hal rapid test gitu ya. Oke, ya itu wajib banget ya Pak ya. Dan saya pun juga begitu, juga harus jujur ini. Ya. Saya pun juga harus negatif. Gitu. Harus negatif. Nah, Pak Dokter, kalau misalkan suasana pandemik seperti ini, ada orang tuh pasien atau takut kalau misalkan mengalami lagi sakit gigi ataupun masalah mulut, takut datang ke rumah sakit. Mungkin Bapak punya tips tersendiri untuk pasien-pasien Bapak di luar yang gimana nih Dok cara paling sederhana, karena mungkin kalau datang ke rumah sakit udah takut duluan dengan suasana COVID seperti ini. Boleh dong Pak? Iya, jadi saya menghimbau kepada kawan-kawan atau para pasien semuanya, sebelum dengan adanya pandemi ini kita tidak perlu takut bahwa kita kalau bisa hidup berdampingan. Satu, apa yang ditanamkan oleh pemerintah dengan 3M, protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan. Di samping itu si pasien juga harus menyadari nih bagaimana hidup
yang fit, bukan yang sehat ini ya. Ya. Sehat belum tentu fit, tapi kalau fit pasti sehat. Nah, Sehat belum tentu fit, tapi iya. kalau fit sudah pasti sehat. Teman-teman, ini ilmu dari Bapak loh. Setelah itu silakan datang tanpa rasa khawatir kalau bisa. Kalau kita khawatir, takut, itu sudah menurunkan daya tahan tubuh sebetulnya. Ya. Jadi kita nggak usah takut. Dan saya mempunyai tips kepada semua pasien yang telah menjalani operasi pada saya agar daya tahan tubuhnya bagus, pulang dari rumah sakit juga tidak menurun. Itu saya kasih multivitamin ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap pasien setelah menjalani operasi, minimal operasi gigi atau operasi gigi itu selalu, karena kan tidak tahu virus berada di mana-mana ya. Iya. Kira-kira begitu. Itu sudah diantisipasi sekali ya, Nah, Pak. itu Ya. cara mengantisipasi saya kepada pasien. Nah, ini dia, teman-teman udah dibocorin ya sama Bapak. Jadi memang sistem imun tubuh itu sangat berpengaruh. Bagi teman-teman yang di suasana pandemi seperti ini, wajib ataupun mungkin ini gimana caranya tuh yang paling sederhana supaya jangan sampai punya masalah gigi ataupun mulut. Mungkin ada tips lagi Pak untuk teman-teman. Ini udah pada nunggu nih kayaknya. Apa ini yang mau Tipsnya mungkin ada makanan yang harus dipantang untuk supaya kalau nggak ada, supaya tidak punya masalah kesehatan gigi dan mulut, apalagi terutama yang giginya sensitif loh. Tentu pertama adalah rajin kontrol gigi, yaitu yang sudah diwajibkan oleh para dokter gigi 6 bulan sekali kita harus kontrol. 6 bulan sekali, teman-teman ingat ya, 6 bulan sekali. Iya. Kalau ada gigi lubang sedikit, andai kata ada kontrolnya rutin akan ketahuan. Andai kata ada lubang sedikit, dia pasti cepat-cepat jadi cepat-cepat diantisipasi sehingga tidak semakin parah. Kira-kira begitu kira-kira. Itulah cara antisipasi agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Karena walaupun terbilang mungkin kita menganggapnya sederhana atau sepele ya, masalah kesehatan gigi dan mulut ini bisa berpengaruh ataupun membawa dampak negatif untuk kesehatan kita yang lain, betul ya Pak ya? Betul, Oke. karena kaitan dengan kesehatan yang lainnya. Jadi vital. Secara umum ya. Kenapa? Dan sekalian saya informasikan bahwa gigi-gigi yang berlubang yang tidak dirawat, kami sering mendapatkan rujukan dari spesialis kulit dan kelamin. Selain penyakit kulit dan kelamin, juga dokter spesialis penyakit dalam ini autoimun, kira-kira. Terus spesialis yang lainnya yang seperti persendian sering sakit. Itu semua berkaitan Ya, Pak ya? karena bakteri rongga mulut atau racunnya itulah masuk ke dalam lubang gigi sampai ke tulang rahang yang di mana banyak pembuluh darah atau masuk ke daging yang banyak pembuluh darah. Nah, bakteri atau racunnya itulah dibawa oleh darah beredar ke seluruh tubuh. Kira-kira gitu. Baik nanti akan mengalami kelainan pada kulitnya atau persendian yang sakit-sakit, terus dan masih banyak Ginjal, liver, menjalar ya, kemana-mana. ke jantung. Dan yang sering saya dapat konsulan adalah dari spesialis penyakit kulit dan kelamin, yang mana dia sering menderita penyakit kulitnya tidak sembuh-sembuh. Terus kedua, tadi nih kebetulan tadi siang saya juga mendapatkan konsulan pasien kebetulan persendian sakit, kebetulan dia berobat ke spesialis penyakit dalam autoimun ya toh. Ya. Terus coba ada giginya lupa nggak? Terus langsung dirujuk lah ke saya. Jadi saya dapat masukan, oh ternyata ada kaitannya dengan persendian. Yang sering juga adalah pasien-pasien yang akan mengalami operasi jantung. Dia pasti dokter spesialis penyakit jantung selalu menekankan gigi-gigi yang lubang sebaiknya dicabut. Teman-teman, tanpa kita sadari ya, kesehatan gigi dan mulut itu karena kita suka udah nggak apa-apa lah, cuma sikat gigi aja, kubur-kubur aja, ternyata itu bisa menimbulkan masalah yang lumayan vital. Jadi informasi kali ini diberikan Bapak Dr. Harsoyo Brotowijo itu sangat bermanfaat sekali Bapak. Terima kasih nih Pak Detol yang nanya udah ngantri banget, tapi dari informasi yang Bapak berikan kita sudah bisa mendapatkan poin dari apa yang kita butuhkan. Boleh saya tambahkan lagi? Oh, boleh. Mungkin ini Bapak. memang ya sekarang dengan kemajuan ini pengetahuan memang kesadaran pasien-pasien atau kawan-kawan mulai meningkat tentang betapa pentingnya merawat gigi
dan mulut. Tidak zaman waktu saya dulu kan banyak, sekarang boleh dibilang 60% banyak gigi yang berlubang ya. Itu penduduk atau masyarakat Indonesia, tapi pada umumnya dengan kemajuan zaman ini sudah mulai menurun. Nah, ini ada satu cerita ini, di mana ada pasien itu tidak bisa sholat. Sholat itu kan ada rukuk, ada sujud, dia tidak bisa melakukan itu, bahkan dia duduk terus. Dia udah berulang-ulang berobat kemana saja, Ternyata tidak sembuh-sembuh. Terus dia barulah coba-coba ke, entah tahu dari mana ya, coba-coba ke dokter bedah mulut. Kebetulan waktu ada itu saya, menyarankan. ya mungkin ada menyarankan, kebetulan sama saya, ya sudah cabuti aja gini-gini. Kebetulan saya masih ingat ini, memang ada kaitannya dengan persendian. Akhirnya dicabuti, sudah tidak ada yang berubah. Lambat laun tanpa minum obat apapun. Biasanya dia minum koparen. Jadi ketergantungan itu. Ya. Terus lambat laun dalam waktu 4 bulan lama-lama dia sudah bisa sholat dengan sendiri. Alhamdulillah. Katanya sih tanpa obat ini. Tapi mungkin itu dia, mudah-mudahan mengikuti dia. Kesehatan gigi dan gusi, kesehatan gigi dan mulut itu sangat berperan penting untuk kesehatan imun tubuh kita semua, teman-teman. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Sangat bermanfaat sekali informasi dari Bapak. Ini wajib banget di like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Nanti kita akan kasih tema-tema yang lebih keren lagi. Tapi jangan lupa untuk pertanyaan boleh langsung masuk email ataupun Instagram aja. Oke? Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih juga Ibu Alia. Semoga untuk teman-teman semua di masa pandemi kali ini kita tetap bisa sehat selalu agar kita bisa berbagi informasi yang menarik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel yang keren ini. Harsoyo Proto Wijoyo Alia pamit. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Bye.